Racikan Berita 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saudara sekalian, kita pada sosok yang sama tetapi dengan jabatan yang berbeda, yaitu dengan Bapak Abdul Malik. Dan saya katakan bahwa beliau adalah Ketua Fahmi, Ketua Umum Fahmi, Forum Aktivis Alumni Himpunan Mahasiswa Islam. Ya. Dan yang kedua adalah Bapak Taufik Hidayat, anggota Majelis Pakar Dewan Dakwah. Anggota Dewan Majelis Pakar Dewan Dakwah Islamnya Indonesia. Ya, dan saya HM Mursalim, Presiden Kisdi, ya. Komite Indonesia untuk Solidaritas Dunia Islam. Ada hal penting yang nampaknya perlu dibahas atau ingin sedikit bertanya, ya. Karena tanggung jawabnya sebagai seorang tokoh Muslim menanyakan berkaitan pada Bapak Presiden, ya, terhadap sikap Bapak Presiden terhadap para tokoh dan para alumni atau gerakan-gerakan Islam ini, pembelaannya terhadap masalah-masalah banyak hal, ya, yang nampaknya harus ada penilaian secara khusus, ya. Mungkin silakan Pak Abdul Malik dulu saja, atau Pak Taufik. Baik, pertama kita bersyukur ya, alhamdulillah kemarin sekitar sebulan yang lalu Pak Prabowo mengundang beberapa komponen ormas Islam ya di Hambalang ketika terjadi peristiwa kerusuhan itu. Walaupun yang saya dengar memang sebenarnya acara itu memang sudah diminta sebelumnya, jauh dari tanggal tersebut. Jadi sebenarnya tidak ada kaitannya dengan kerusuhan yang Agustus itu. Jadi memang itu para ormas Islam yang saya dengar dari pimpinan ormas Islam, memang mereka ingin bertemu dengan Pak Prabowo untuk membicarakan masalah-masalah bangsa ini, ingin memberikan masukan lah gitu, usulan. Nah kebetulan ya jadwalnya baru bisa tersedia saat itu, dan kebetulan kejadian itu pas ada kerusuhan. Jadi alhamdulillah itulah blessing in disguise. Mungkin Allah ingin menunjukkan bahwa bangsa ini selalu dilindungi oleh Allah SWT di saat-saat krisis. Ingat dulu ada yang namanya G30 PKI, ya kan? Orang sudah berpikir, wah jangan-jangan nanti Indonesia ini berubah jadi negara komunis. Ternyata tidak. Akhirnya Allah selamatkan dan kita bisa kembali gitu kan. Nah, termasuk ini mungkin kemarin kalau mamanya tidak segera ada penanganan, mungkin negara kita akan dalam keadaan yang sangat chaos gitu ya. Tapi alhamdulillah dengan kehadiran ormas-ormas Islam di Hambalang itu membuat suasana jadi sejuk dan terasa ada hubungan yang baik ya antara pemimpin bangsa yaitu Pak Presiden Prabowo dengan ormas-ormas Islam. Jadi saya pikir ini sebuah sinergi yang cukup sempurna ya, jika memang ormas-ormas Islam itu dijadikan semacam mitra ya, mitra untuk membangun bangsa ini. Karena negara ini hadir, ormas-ormas Islam hadir sebelum negara ini dimerdekakan. Belum proklamasi itu kan sudah ada SI, Serikat Islam, sudah ada Muhammadiyah, sudah ada NU ya kan, sudah ada Perti ya. Jadi umur ormas Islam di Indonesia ini luar biasa, sudah lebih awal untuk membangun bangsa ini. Nah, oleh sebab itu ormas-ormas Islam ini seharusnya memang proaktif untuk bagaimana memajukan atau membangun bangsa ini bersama-sama pemerintahan yang ada. Tetapi tetap yang namanya hal-hal yang sifatnya tidak adil, adanya kezaliman, ada ketidakadilan itu tidak boleh dinafikan, tidak boleh dilupakan. Jadi jangan sampai ormas Islam juga diam diri, berdiam. Kalau ada, tentu bahasanya tentu dengan bahasa yang berbeda lah, dengan bahasa para pendemo yang di lapangan. Itu kan memang ekspresi masyarakat. Namanya negara demokrasi kan masing-masing punya cara kan. Nah, tentu ormas Islam dalam menyampaikan keberatannya, dalam menyampaikan kesepakatannya tentu dengan cara-cara yang lebih baik, lebih baik. Terima kasih Pak. Pak Malik, saya melihat paparan dari Mas Taufik, Pak Taufik tadi, bahwa diundangnya ormas-ormas Islam oleh Prabowo ke Hambalang pasca kerusuhan itu sudah merupakan suatu hal yang tepat.
Tetapi saya melihat, memahami bahwa bukan berarti umat Islam minta diistimewakan atau dibeda-bedakan. Tetapi kita melihat bahwa antara umat Islam dengan rakyat Indonesia itu seperti dua sisi dalam satu mata uang. Kalau dirugikan, kalau diuntungkan, itu kan otomatis rakyat Indonesia itu juga sebagian besar umat Islam. Nah, oleh karenanya bagaimana umat Islam menyikapi atau memberikan dukungan atau ingin ikut serta dalam menjaga mengkoreksi pasca kerusuhan itu kepada Pak Prabowo. Gimana Pak? Baik. Terima kasih Om Lim. Seingat saya, pertemuan 16 ketua umum dan sekjen 16 ormas muslim itu terjadi pada hari Sabtu 30 Agustus 2005 di Hambalang. Dilanjutkan beberapa hari atau pekan kemudian, bertemulah dengan beberapa pimpinan parpol dan organisasi pemuda di istana. Peran daripada umat Islam ini dalam kemerdekaan, mempertahankan kemerdekaan yang diwakili oleh pimpinan-pimpinan ormas itu sudah sangat teruji. Mereka lah yang mempertahankan, mendirikan Republik Indonesia, mendirikan Republik Indonesia itu, yang kemudian akhirnya menjadi NKRI, dipelopori oleh Muhammad Nasir, pimpinan Masyumi. Sekarang ini yang menjadi tagline dari TNI, bahwa NKRI harga mati. Itu adalah peran dan sumbangan umat Islam kepada Indonesia. Nah, saya yakin sekali Presiden Prabowo Subianto memahami kondisi itu, karena beliau sering hadir dalam pertemuan-pertemuan di Dewan Dakwah, misalkan dulu di tempatnya Pak Taufik sebelum itu. Nah, itu harus menjadi pangkostrat dan sebagainya, sering sekali sana, dan itu memahami denyut nadi peranan itu. Dan pada saat menjelang pemilu dulu, waktu masih berpasangan dengan Sandiaga Uno, kita semua ini mendirikan Kopasandi, Komando Ulama untuk Pemenangan Prabowo Sandi, dan Pak Prabowo itu bertemu dengan Ustadz Uwas Abdul Somad di rumahnya almarhum Kiai Haji Abdul Rashid Abdullah Syafi'i. Di situ dikasih pesan yang luar biasa, dan Pak Prabowo bercucuran air mata, diberi nasihat secara ikhlas oleh Dr. Profesor Abdul Somad. Nah, kemudian juga ditambah lagi dengan Ustadz Adi Hidayat. Pesan-pesannya itu sungguh menyentuh sekali. Mereka semua orang-orang ikhlas. Dan saya lihat juga para pimpinan umat Islam ini sangat ikhlas terhadap Republik ini. Tidak neko-neko, tidak seperti orang lain. Yang lain ini merampoki sumber daya alam kita. Mana ada pimpinan ormas Islam atau ormas-ormas Islam itu merampoki sumber daya alam, juga menyiksa atau membuat susah rakyatnya, nggak ada. Nah, ini ke depan adalah harapan saya kepada Presiden Prabowo dengan segala macam pemerintahannya ini, jadikan umat Islam di bawah pimpinan ormas-ormas muslim itu seperti NU, Muhammadiyah, Dewan Dakwah, Persis, Hidayatullah, Fahmi, HMI, Kahmi, semuanya itu menjadi mitra untuk mempertahankan negeri ini. Karena negeri ini dibangun oleh mereka semua. Itu salah satu sumbangannya. Bukan berarti umat Islam ini memonopoli Republik Indonesia. Banyak juga umat-umat yang lain, karena memang kenyataan Indonesia ini adalah penganutnya multi ras, multi suku, dan juga multi agama. Mereka masing-masing punya peran. Tapi dimanapun juga di seluruh dunia, kita bisa melihat Amerika, negara seperti itu, Inggris seperti itu, seolah-olah diwakili oleh yang mayoritas. Kami umat Islam itu tidak mengatakan kami mayoritas, lalu ingin semuanya, enggak ada. Kami ini semuanya, saya lihat para sesepuh kita, orang-orang tua kita dulu begitu ikhlas menyumbangkan jiwa raganya
Kalau tarik ke belakang, para sultan-sultan dari mulai Aceh, di Riau, di Jawa, semuanya itu memberi pengorbanan harta benda dan nyawa untuk republik. Iya. Dan terakhir Sri Sultan Hamengkubuwono IX itu menyediakan kantornya di Jogja, menyelamatkan RI dari Belanda dulu. Dan sekarang lebih banyak sekali. Jadi itu warisan-warisan, pengorbanan-pengorbanan yang nilainya sangat berharga Jadi sekali. dengan diundangnya para tokoh ke Hambalang itu sudah satu hal yang tepat ya. Paling tidak Pak Prabowo Presiden menyelami atau menggali pikiran-pikiran para tokoh, para ormas itu apa koreksi terhadap rezim yang sudah ada selama ini, gitu ya. Jangan dijadikan umat Islam, pimpinan-pimpinan ormas hanya sebagai alat untuk melegitimate kekuasaannya, untuk mengayomi kalau ada serangan dari pihak lain, tapi dijadikan partner benar-benar untuk membangun bangsa dan negara ini. Baik, terima kasih Pak Malik. Terakhir nih Pak Taufik, saya kira cukup bijak dari Pak Malik tadi. Tetapi ada hal sebenarnya yang menjadi keluhan dari masyarakat itu tentang keadilan ekonomi. Mengapa rakyat dilihat atau para pengusaha-pengusaha rakyat itu dalam keterpurukan ekonomi, dan yang menguasai itu selama ini dikatakan disebut-sebut sebagai oligarki. Apakah ini sudah adil atau tidak? Mungkin itu yang disampaikan Pak Prabowo, dan kita belum nampak sekali penyelesaian untuk keadilan itu terhadap ekonomi, ya, supaya jangan sampai sekarang sebagaimana protes di masyarakat Tangerang seolah tanahnya dihabisi, diminta apa itu dengan cara curang oleh para oligarki, dijual dengan harga mahal, ya, kemudian rakyat menjadi protes. Ini kan terjadi ketimpangan. Bagaimana apa usulan kalau menurut Pak Taufik yang kepada Pak Presiden supaya ke depan pembangunan ekonomi ini terjadi suatu kesinambungan keadilan? Ya, pertama gini Om. Jadi saya melihat niat Pak Prabowo ya, secara ini ya, mungkin secara apa yang dia sampaikan sudah positif, Ya. ya. Dia ingin agar berkali-kali dia katakan dia akan terus membela rakyat, gitu kan. Dia tidak mau membela oligarki, tidak mau membela pihak-pihak yang ingin menyengsarakan Indonesia, tapi dia akan terus membela rakyat. Itu luar biasa, kita apresiasi. Nah, cuman sebagai seorang presiden, dia harus juga memperhatikan bagaimana manajemen kepemimpinan dia. Karena ya ada masukan-masukan ya, beberapa orang melihat Pak Prabowo ini mungkin agak sulit diakses, umpamanya ada kayak laporan dari Tempo, ya kan, bahwa hanya pihak-pihak tertentu yang bisa mengakses Prabowo, harus melalui pintu-pintu itu, gitu. Nah ini kan dalam tanda kutip berbahaya. Namanya seorang pemimpin itu dia harus membuka diri untuk bisa semudah mungkin diakses oleh masyarakat. Karena dia harus paham bagaimana kondisi real yang ada di dalam masyarakat, yang ada di bawah itu. Jadi tidak boleh hanya melalui bisikan-bisikan ataupun masukan-masukan beberapa pihak. Dulu saya ingat Pak Harto, saya pernah baca bukunya, dia seringkali menyamar, Om ya, malam-malam dia menyamar jadi mamanya pemulung, menyamar jadi orang jualan bakso atau apa. Nah itu sering dilakukan oleh Pak Harto, sehingga dia mungkin dari menterinya melaporkan apa, dia mengecek betul nggak laporan ini. Nah maksud saya ya mudah-mudahan Pak Prabowo melakukan hal yang sama. Tapi kita ingin jangan sampai manajemen kepemimpinan Prabowo dengan niat yang sudah baik, dengan maksud yang sudah baik, tapi terhalangi oleh manajemen kepemimpinan yang buruk. Salah satunya adalah Pak Prabowo itu diasumsikan sulit untuk diakses. Nah, beberapa pihak banyak mengeluh tentang hal itu. Nah, itu catatan saya. Nah, kedua terkait dengan bagaimana ekonomi. Nah, untuk ekonomi ini tentu ini tidak bisa hanya Pak Prabowo sendiri yang mengerjakannya. Kita alhamdulillah Pak Purbaya yang ditunjuk sebagai menteri sudah menunjukkan cara-cara yang masyarakat mendukung ya. Mudah, simpel dalam komunikasinya, juga tidak berbelit-belit, alhamdulillah. Tetapi negara yang sebesar Indonesia ini tentu tidak hanya bisa dengan retorika atau dengan hanya satu dua apa namanya yang membuat kita terkagum-kagum. Ini sistemik. Kerusakan ekonomi di Indonesia ini sudah sistemik, ya, sudah dikuasai oligarki, sudah dikuasai banyak mafia-mafia. Pak Prabowo
ini kan Ya. ada istilah serakanomik, Ya. ya bagaimana Indonesia ini hanya dikuasai oleh orang-orang serakah. Ya, ya, Nah, ya. dengan niat yang bagus dari Pak Prabowo ini, nah ini bagaimana cara jalan keluarnya itu tadi. Pertama, manajemen kepemimpinan Prabowo harus diperbaiki. Jangan sampai dia seolah-olah tertutup, Ya, ya. tidak bisa diakses. Karena ada kalanya justru yang informasi dari bawah itu lebih akurat Ya, ya. ketimbang hanya informasi-informasi yang laporan-laporan dari atas. Ya, ya. Nah, kemudian yang kedua, Pak Prabowo itu harus sering-sering melakukan ya pertemuan dengan seluruh unsur, mau itu musuh, mau itu lawan, mau itu kawan, mau itu enggak, yang namanya presiden itu presiden untuk semua. Ya, ya. Nggak bisa dia membatasi diri hanya beberapa pihak saja, termasuk partai. Tidak bisa hanya partai yang mendukung dia saja dia temuin, partai yang tidak mendukung tidak, nggak bisa gitu. Ya, ya. Sebagai presiden semuanya ya tentu porsinya berbeda, tentu partai yang mendukung dia mungkin porsinya lebih banyak, Ya. tapi tetap harus ditemui. Nah, Ya. itulah maksud saya, keinginan kita kepada Pak Prabowo harus menjadi presiden bagi semua pihak. Iya. Nah, jangan hanya membatasi. Itu saja, kalau Baik, itu baik. kalau itu dia itu Ya. insya Allah ekonomi Saya kita kira maju. kalau saya garis bawahi sedikit Nah. keinginan dari Pak Taufik tadi, bagaimana Pak Prabowo mengoreksi bahwa nampaknya Pak Prabowo itu tidak melihat akses apa yang dilakukan atau yang dikritik masyarakat, Iya. termasuk kemarin dari apa kok Purnawirawan mengatakan bahwa ternyata Pak Prabowo itu tidak punya HP, hanya tidak megang HP, hanya dari laporan dari teman-teman. Nah, ini saya kira yang tentu harus diperbaiki. Ya, Pak Malik mungkin 1-2 menit untuk closing. Bagaimana harapan Pak Malik terhadap supaya terjadinya suatu keadilan pembangunan ekonomi ke depan antara konglomerat ataupun oligarki dengan masyarakat biasa, supaya terjadi tidak ketimpangan yang di mana-mana. Ketimpangan itulah yang menyebabkan kerusuhan, menyebabkan tidak terimanya masyarakat sebagaimana terjadi Nepal misalnya itu. Nah, untuk mengurangi itu bagaimana menurut Pak Malik? Silakan terakhir. Buku Presiden Prabowo sebelum kampanye yang dikenal itu Paradoks ya. Paradoks Indonesia, itu betul-betul memparadokkan mana kaya, mana miskin, mana mampu, mana tidak mampu, mana orang susah, mana orang senang. Nah, ini Indonesia sebenarnya nggak perlu ada paradoks. Sebab apa? Berbeda kita ini dengan negara-negara miskin di seluruh dunia. Misalkan nggak sebutlah negara mana yang miskin di dunia ini, tapi kita sumber daya yang luar biasa. Pak Prabowo tahu, dia seorang jenderal, dia seorang pengusaha dan sebagainya. Dan dengan Pak Prabowo menangkapi yang ilegal-ilegal itu, coba dari tambang aja. Misalkan ya, yang patut diduga kan, rame di media, dari kemarin hasil Sambo, Jenderal Sambo itu, berapa triliun itu? Bocor. Kemudian itu ya, kemudian dari hasil timah yang ilegal, berapa triliun itu? 300 triliun lebih. Ya, 300 ribu. Belum lagi dari minyak, itu kan ya. Nah, itu berapa triliun lagi tuh? Sekarang ada anak bangsa menemukan dari bahan nabati saja bisa menciptakan bahan baku minyak, bisa menggerakkan mesin untuk sepeda motor, untuk mobil, untuk industri yang lainnya. Ini kalau disorong kan luar biasa. Nah, itu. Jadi kalau misalkan yang ilegal ada 10 saja nih yang ilegal, timah, minyak, emas dan sebagainya, belum lagi yang di laut. Ya, illegal fishing, gitu kan, belum lagi yang di hutan, ya kan, dan sebagainya. Kalau 10 aja minimum 300 triliun, 300 triliun kali 3 kali 10 saja, udah berapa jumlahnya itu, gitu kan ya. Nah, kita rakyat Indonesia setiap bulan nggak ada yang nggak bisa makan, nggak ada yang nggak punya rumah. Di paradok itu hilang. Dan kita berharap di saat inilah Pak Prabowo yang sudah bersumpah hidup dan matinya itu untuk Indonesia. Nah, inilah mudah-mudahan kita doakan Pak Prabowo ini husnul khotimah, kata-katanya itu menjadi yang sakti bagi rakyat Indonesia, dan kita menunggu bukti nyata dari ucapan-ucapan Pak Presiden Prabowo, dan kita semua ini pendukung Prabowo Subianto.
tapi nggak mendukung yang satu. Iya. Nah, itu dia bedanya itu. Terima kasih Om Lin. Ya, saya kira melalui podcast ini tentunya kalau Pak Prabowo mendengar luar biasa para tokoh mau mendukung, tapi asalkan tentu menghilangkan ekses-ekses. Walaupun mau mengatakan perdamaian, kita ketahui bahwa perdamaian itu tidak akan ada kalau tidak ada penegakan keadilan, penegakan hukum yang benar. Ya. Jadi kalau ada orang yang sudah mencuri-curi, menjadi korupsi yang besar yang disebut Pak Malik tadi, tidak dilakukan apa-apa, kan Pak Prabowo mengatakan tidak apa-apa, kembalikan asal diam-diam saja. Nah, belum ada laporan apakah pengembalian atau pengambilan dari aset-aset korupsi itu sudah masuk ke dalam kas negara atau tidak. Ya. Jangan malah sekarang menjadi pertanyaan masyarakat besar. Pak Prabowo mempunyai seorang menteri yang hebat seperti Purboyo, ya, mensikapi tentang utang bus, malah dikatakan saya bertanggung jawab. Tentu ada mekanisme yang diharapkan, tapi apapun lah kita masih tetap mendukung apabila tetap menyempurnakan, mau melakukan penegakan keadilan dalam ekonomi dan dalam hukum dan lain sebagainya. Semoga dalam waktu ke depan kita bisa menggali hal-hal yang terpenting supaya untuk menyempurnakan ya apa itu kekayaan atau keadilan di negeri kita. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Racikan Berita 1.